Halo Fortuners, gimana bulan Mei kemarin? Udah cukup dihantam belum? Siklus gerhana matahari dan bulan di bulan kemarin yang baru aja lewat agak-agak hebat memang energinya ya. Nah, sekarang kita pun, oh gini, cuma ngingetin di awal ya. Ini bacaan tarot juga astrologi ya. Jadi agak-agak mix, namanya tarot scope, tarot horoskop. Oke. Gue bacain berdasarkan 12 zodiak. Ya. Bagaimana dampaknya di zodiak kalian masing-masing. Oke, kita lihat Merkuri retrograde yang belum kelar ya di bulan Mei, lanjut ke bulan Juni. Dampaknya apa untuk semua zodiak? Oke. Check it out. Hai Aquarius, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasanya general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aquarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar. Jadi pesannya bisa jadi buat kalian juga. Oke, kalau nggak sesuai coba nonton sun sign, rising atau ascendant sign kalian, juga moon sign kalian. Oke. Karena ini general reading, jadi setiap orang punya 3 signs itu yang sangat berbeda. Ya, nggak semua Aquarius seperti kalian ya kan. Nah, dilihat 3-tiganya supaya bisa ngelihat lebih jelas secara keseluruhan untuk kondisinya buat kalian, sikon kalian sendiri. Anyway, kalau kalian butuh personal reading, tinggal cek aja di bawah ada tulisan gimana kontak gue, oke? Untuk kalian yang belum biasa nonton channel ini, gue saranin untuk nonton playlist tentang 12 rumah astrologi ya, ada tuh linknya di atas, yang menjelaskan tentang 12 rumah astrologi itu apa sih ya, karena itu merepresentasikan 12 rumah astrologi ya. Itu akan sangat membantu karena gue akan buka 12 kartu tentang itu yang menyangkut pergerakan energi planet yang ada di bulan yang terkait. Oke. Gue langsung aja mulai dengan Lenormand ya, untuk melihat apa yang terjadi pada Aquarius di bulan Juni. 3 kartu aja. Magnifying glass, whip, mice, under the deck, women. Jantung bacaan kalian, whip. Ini pecut ya, celurit. Apa sih bahasa Indonesianya? Whip ini, ya itulah ya. Ini ada gambarnya. Kayak kalian tuh disuruh kerja keras gitu, kerja rodi. Itu jantung bacaan kalian. Oke. Dan ini ada magnifying glass. Ini energinya energinya Jupiter. Jupiter, planet terbesar. Dia di Aries. Nah, Jupiter di Aries itu buat Aquarius itu di rumah ketiga. Di rumah ketiga itu tentang mindset, persepsi, pemahaman, edukasi, pengalaman, ya, wawasan kalian yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, dan komunikasi kalian terhadap lingkungan terdekat, ya. Dan higher learning itu tentang rumah ketiga, juga bahkan dengan siblings ya, kakak, adik, saudara, whatever. Itu akan diperbesar, dikasih zoom ya. Jadi itu akan membuat kalian was-was. Itu yang membuat kalian khawatir, kecemasan, mice. Jadi gokil. Jupiter di situ.
masalah mindset kalian yang kena. Mindset, persepsi, komunikasi, ya. Itu bikin, ya namanya pikiran ya. Itu yang istilahnya yang grogotin emosional ya, emosional perasaan kita. Dan memang under the deck-nya women itu juga tentang intuitif, yin, emosional. Intuitif kalian, Merkuri, kalian tuh lagi dikasih zoom lah intinya. Ya fokus kalian juga tentang rumah ya, properti whatever, atau stabilitas. Dan ya apapun itu pikiran kalian itu yang akan beban buat kalian sendiri. Apapun persepsinya kalian, mindset kalian, itu yang akan jadi beban buat kalian sendiri secara emosional. Oke, langsung aja ke Lucky tarotnya gue. Di sini gue buka 12 kartu ya, karena gue lagi bacain Aquarius di rumah pertama. Jadi lebih tepatnya untuk ascendant sign atau rising sign. Nah, bedanya astronomi sama astrologi. Astronomi itu dari sudut pandang secara general ya, matahari sebagai pusat tata surya. Oke. Astrologi itu mempelajari human behavior ya, perilaku manusianya. Jadi pusatnya adalah bumi itu sendiri. Oke, seperti layaknya astrologi itu dari pelajari dari zaman purba ya kan. Mereka melihat ke atas gitu. Jadi bumi itu kan bulat ya, di sekitarnya itu ada rasi bintang gitu kan. Rasi bintang. Nah, planet-planet itu juga bergerak di sekitar itu. Jadi di saat kalian lahir, jam berapa ya kan? Itu energinya di mana sih? Kalian di Aquarius, oke. Moonnya di mana? Bulannya ada di mana? Nah, itu jadi moon sign kalian. Sun sign itu Aquarius, moon sign-nya ada di mana? Oke. Berdasarkan jam lahir kalian, moon sign itu bisa berbeda-beda. Oke, nggak semua Aquarius moon sign-nya sama. Dan rising sign-nya jam lahir kalian sendiri. Jadi rumah pertama itu kalian di mana? Kalau kalian lahir di malam hari, siang hari, lebih tepatnya jam berapa itu kelihatan. Karena bulat itu adalah 360 derajat ya kan. 12 zodiak berarti 30 derajat per zodiaknya. Nah, lahir jam berapa itu kalian di derajat keberapa? Oke, Aquariusnya kalian, sun sign-nya kalian itu di derajat keberapa? Jam lahir kalian menentukan rumah pertama kalian. Oke. Jadi cek aja. Sekarang kita mulai. Apa yang Aquarius perlu ketahui di bulan Juni? Dengan segala perubahan energi semesta yang ada, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Aquarius? Gue buka 12 kartu, belum tentu semuanya gue baca ya. Hanya kartu-kartu yang bersinggungan dengan planet, energi planet ya, yang ada di bulan Juni yang akan gue baca. Kalau kalian ingin lebih detail, personal reading aja. Rumah pertama, The Hermit. Rumah kedua, The World. Rumah ketiga, The Tower. Rumah keempat, Justice. Rumah kelima, High Priestess. Rumah keenam, The Devil. Rumah ketujuh, The Moon. Rumah ke-8, The Lovers. Rumah ke-9, Death. Rumah ke-10, The Temperance. Rumah ke-11, The Chariot. Rumah ke-12, The Wheel of Fortune. Under the deck,
Judgment. Alright. Jadi sebelum gue masuk ke energi bulan Juni, gue akan mulai flashback sedikit bulan Mei ya. Berangkat dari siklus gerhana matahari dan bulan. Karena memang itu baru aja kita lewatin ya, mungkin bulan Mei untuk beberapa orang itu sangat banget gitu ya. Siklus jadi akhir bulan April ya, itu ada gerhana matahari di Taurus dan tanggal 15 gerhana bulan di Scorpio. Yang ini bicara tentang lunar nodes ya. Yang mana North nodes ada di Taurus, South nodes ada di Scorpio. North nodes itu artinya kepala naganya ya. Takdir fokus kita selama 2 tahun ke depan itu ada di rumah Taurus. Nah, rumah Taurus buat Aquarius itu ada di home, family, tradisi, stabilitas emosional, ya, dan fondasi. Oke. Dan Scorpio itu ada di rumah ke-10, karir, reputasi, long term goal. Oke. Nah, kalau lunar, jadi kalau North nodes ya, kepala naga, takdir fokusnya arahnya 2 tahun ke depan itu tentang rumah ya, keluarga. Berarti South nodes-nya yang kalian sangat pahami, South nodes-nya itu ada di Scorpio ya, yang kalian harus bisa balance. Tinggalkan hal-hal yang memang kalian udah pahami banget gitu ya. Dan ini energi siklusnya gerhana ini itu dampaknya sampai 6 bulan ke depan, karena ntar bulan November ada gerhana lagi. Tapi kali ini gerhana mataharinya ada di Scorpio, gerhana bulannya ada di Taurus, kebalikannya dari yang baru aja lewat. Ya seperti energi yin yang gitu kan, untuk melihat dualitas gitu ya. Dan energi dari gerhana ini adalah tujuannya untuk melepaskan karma lama dan menciptakan karma baru. Oke. Kalau kita masih terikat sama karma lama, akan tetap sulit untuk membangun karma baru. Sadarin itu, oke? Nah, plus di bulan Mei kemarin itu kencang banget Merkuri retrograde. Merkuri itu planet terkecil dan paling cepat pergerakannya. Merkuri itu tentang mindset, persepsi, ya, edukasi, pemahaman, wawasan, pengetahuan kita yang kita dapatkan dari kecil, ya, dan komunikasi kita. Retrograde artinya itu merevaluasi selalu ya. Retrograde kan nggak mundur ya, cuma kan karena bumi itu sebagai pusat ya, kita manusianya yang melihat ya. Planet itu hanya diam tapi buminya berputar, seakan-akan seakan-akan planetnya mundur. Enggak, planetnya nggak mundur, planetnya cuma diam. Oke. Nah, Merkuri retrograde itu dalam setahun tuh bisa 3 kali. Tujuannya adalah untuk merevaluasi segala masalah yang kita ciptakan sendiri ya. Itu merevaluasi mindset kita sendiri untuk bisa melihat lebih jelas lagi ya, kenapa kita create itu problem, masalah itu gitu, supaya kita lebih bisa melihat dengan jelas solusi dari ya, kalau kita mau moving forward. Jadi Merkuri retrograde itu biasanya kita ada banyak hal yang tertunda, delay ya, stagnan, stuck gitu. Dan ada banyak masalah, entah itu masalah gadget, elektronik ya, travel, entah itu motor, mobil, pergerakan-pergerakan itu sulit. Dan komunikasi itu salah terus, maksudnya misunderstanding, kesalahpahaman itu sering terjadi. Kalau ada bahkan untuk masalah deal-dealan, kontrak, kerjasama dan segala macam itu ceritanya ruwet ya, dan ada tertunda. Nah, itu Merkuri retrograde lah gitu ya. Nah, itu Merkuri retrograde itu sejak tanggal 10 Mei di Gemini ya. Gemini buat Aquarius itu ada di rumah ke-5. Bagaimana kalian having fun, kreativitas kalian, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri ya. Project di rumah ke-5 kalian ya, itu ada High Priestess, intuisi kalian sendiri
dan bagaimana kalian mendengarkan. Ada misteri, ada segala sesuatu yang kalian tidak cukup ketahui ya. Ini energi Pisces by the way, High Priestess atau Cancer ya. Pisces atau Cancer, High Priestess. Kalau ini Pisces itu buat tentang rumah kedua ya, tentang rumah kedua, tentang materi, tentang segala hal sifatnya bernilai itu berharga buat kalian ya. Dan di rumah kedua kalian itu ada energinya Saturn, the world. Saturn ada di Aquarius, the Hermit. Kalian minta untuk retrograde, Mercury retrograde ya. Hermit energinya Virgo, meditasi, introspeksi ya, mencari pencerahan atau jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Karena Saturn itu sifatnya mengikat, okay? Mengikat untuk, dan ini halangan dalam kalian untuk maju. Kalau ini energinya Cancer, Cancer itu ada di rumah ke-6, kesehatan dan keseharian kalian, dan di rumah ke-6 kalian ada the devil. Lagi-lagi ketergantungan atau hal-hal zona nyaman kalian, hal-hal yang sifatnya mengikat. Oke. Ini energinya Capricorn. Rumahnya Capricorn buat Aquarius di rumah ke-12. Ya kan? Oposisi rumah ke-6 itu sendiri, ya. Kesehatan mental kalian juga ya. Di situ dapat the wheel of fortune, roda keberuntungan, dan rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure. Juga alam bawah sadar kalian dan keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri. Roda keberuntungan, berkah spiritual ya. Ini energi Jupiter. Jupiter ada di Aries. Di rumahnya Aries kalian dapat apa? Di rumah ketiga ya, Aries tadi ya. Di rumah ketiga kalian dapat the Tower. Rumah ketiga itu tentang Merkuri tadi, komunikasi, penilaian, pemahaman, edukasi kalian ya. The Tower, kalian akan melakukan tindakan-tindakan, gebrakan-gebrakan ya, yang memang tidak biasanya, shocking ya. Ini The Tower nih lagi-lagi energi Aries, untuk pemahaman kalian sendiri, mindset kalian sendiri ya, persepsi kalian sendiri. Entah kalian sendiri yang nge-shock ya, kalian sendiri yang terkaget-kaget akan pemahaman baru kalian. Yang jelas di situ ada. Oke. Dan ya itu energi Mercury retrograde. Nah, gue lagi membahas Mercury retrograde. Jadi efeknya buat Aquarius itu, yang memang membatasi diri kalian sendiri ya, pemahaman kalian sendiri ya, mindset kalian sendiri, persepsi kalian sendiri. Anyway, tanggal matahari masuk ke Gemini kan tanggal 20 ya. Ya di situ Gemini di mana? Ya kalian, intuisi kalian semakin terang untuk melihat ke belakang. Mercury retrograde. Tanggal 22 Mars masuk ke Taurus. Salah, Mercury ya, retrograde masuk ke Taurus. Jadi dia meninggalkan Gemini, masuk ke Taurus. Mundur ya. Karena Mercury retrograde, jadi dia mundur balik ke rumah keempat, home, family, dan tradisi, dan juga stabilitas emosional, justice. Kalian dapat justice, energi Libra. Kalian mencoba menyeimbangkan ya, mencoba ngebalancing, atau kalian mencoba menuntut keadilan di masalah rumah. Ini energi Libra. Buat Aquarius, kalian rumahnya Libra, kalian dapat death. Kalian mencoba untuk meninggalkan rumah untuk mendapatkan kebebasan.
Oke. Meninggalkan ya hal-hal yang sifatnya nggak adil gitu buat kalian akan tinggalkan. Ya, itu Merkuri masuk ke Taurus retrograde, jadi persepsi kalian tentang stabilitas emosional ya, nilai-nilai dari yang membuat kalian secara emosional itu stabil itu apa? Tradisi-tradisi bagaimana kalian memvalue diri kalian sendiri ya, menghargai atau mengapresiasi diri kalian sendiri. Karena Merkuri di Taurus itu dia akan selalu merevaluasi tentang bagaimana kita menilai. Karena Taurus tentang value, tentang nilai. Bahkan komitmen kita sendiri terhadap apa yang di rumah itu ya, tentang itu. Untuk tanggal 24 Mars masuk ke Aries. Tara, kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan yang nggak biasanya. Well, udah lewat kali ya, udah lewat. Mars masuk ke Aries, dan di situ dia konjang dengan Jupiter. Itu si Mars itu ngobrol-ngobrol sama si Jupiter. Jupiter itu kan tentang tadi ya gue bilang, tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas yang kalian ciptakan sendiri secara mindset dan persepsi. Sekarang di rumah ketiga. Jupiter. Dan tindakan kalian apa? Apa yang bisa kalian lakukan? Kalau kalian berani melampaui batas-batas itu, ya kalian akan dapat berkah spiritual. Berkah itu sifatnya macam-macam. Untuk tanggal 28 ya, Venus masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Akan ada yang namanya Venus balik masuk ke rumahnya ya, karena Venus itu rulernya Taurus. Oke. Jadi energinya double. Nah, di situ kalian lebih merasa homey gitu. Kalian lebih merasa senang, nyaman di rumah. Mungkin keseimbangan itu sudah tercipta, sudah ada ya. Jadi kalian merasa nyaman. Tanggal 30 New Moon di Gemini. Tanggal 30 tuh New Moon di Gemini. Artinya ada new adventure ya, Gemini. Lagi-lagi tentang rumah kelima. How you have fun. Bagaimana kalian bersenang-senang. Entah itu ya tentang kreativitas kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalian dapat the High Priestess sama tadi ya, energinya. Mungkin pekerjaan buat kalian menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, jadi kalian tidak merasakan ya, kalian sedang mendalami apapun itu kreativitas kalian, atau mungkin tentang anak ya, atau itu tentang spiritual ya, kalian lagi mencoba mendalami itu. Karena ini High Priestess kan lagi High Priestess ya, ya di rumah kedua. Ada energi Saturn ya, ada energinya Aquarius sendiri, yang mana kalian lagi mencoba mencari pencerahan dari dalam diri kalian sendiri ya. Untuk ini energi Virgo by the way, di rumah kalian sendiri, di rumah Aquarius ada energi Virgo. Buat rumah Virgo itu ada di rumah ke-8 buat Aquarius. Rumah ke-8 itu tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama.
bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang milik bersama. Ya. Itu juga ada tentang seks, intimacy, ya, finansial, properti, warisan, ideologi, occultism, mistis, atau power, control. Ya. Itu tentang rumah ke-8 semua. Kalian dapat the lovers. Kalian diminta untuk bercermin. Ini energi Gemini. Apa yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan pada diri kita lakukan pada orang lain. Ya. Entah itu berkah atau kutukan, terserah deh. Gimana persepsi kalian aja. Ya. Ini energi Gemini, dan di rumahnya Gemini balik-balik lagi ada di rumah kelima ada High Priestess. Dan either ini energi Pisces atau energi Cancer, itu kaitannya juga dalam keseharian kalian. Ada Saturn dan Devil yang mengikat kalian. Oke. Yang jelas itu energinya Capricorn, dan Devil itu energi Capricorn. Saturn itu energi Aquarius, juga Capricorn loh. Ya. Nah, dan itu tentang rumah ke-12 buat Aquarius. Rumah ke-12 adalah rumah karma. Ya, ending, closure, limiting beliefs, alam bawah sadar kalian, sleeping pattern, juga mimpi, juga hal-hal yang spiritual dan sifatnya rahasia mungkin tersembunyi, ya, atau misteri yang tidak kita ketahui. Ya. Di sini bau-baunya si karma, si titik, karena Pluto juga ada di Capricorn. Ya, Pluto masih di Capricorn sampai tahun depan bulan Maret. Ya. Artinya masih ada keterikatan di situ dengan zona nyaman kalian, ya, dengan zona nyaman kalian sendiri, entah itu sifatnya spiritual atau keyakinan kalian sendiri, ya. Karena di rumah 12, di rumahnya Capricorn itu ada the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Di rumah ketiga, pemahaman kalian, edukasi, ya, wawasan, pengalaman dari kalian kecil hingga saat ini, dan komunikasi. Ada the Tower di situ. Jadi, bagaimana kalian melampaui batas-batasan kalian sendiri, itu di pemahaman kalian sendiri, okay? Yang mengikat kalian untuk mewujudkan apapun yang sifatnya material, ya. Yang itu mungkin jadi batasan buat kalian sendiri. Oke, itu New Moon di Gemini tuh. New Moon di Gemini, ya. Kalian harus berhadapan dengan karma juga. Ya, lagi-lagi siklus gerhana kali ini adalah untuk melepaskan karma lama dan menciptakan karma baru, ya. Dan Taurus, eksis Taurus dan Scorpio itu adalah rumah dan karir, profesional atau personal. Sedangkan ya Taurus ada di rumah buat kalian, ya. Oke. Untuk tanggal 3 Merkuri direct di Taurus. Merkuri direct artinya yang selama ini kalian ketahan, delay, tertunda, ya, itu kelar. Akhirnya kelar juga, berakhir juga tuh penundaan, delay itu, ya kan. Kalau ngerasa stuck itu akan akan berakhir. Tapi ingat, masih ada di bawah bayang-bayang retrograde sampai 2 minggu ke depan. Akhirnya sampai pertengahan bulan Juni, ya, mungkin setelah full moon, bulan purnama. Karena dia Merkurinya juga mau gerak lagi tuh butuh pemanasan, gitu. Oke. Di Taurus yaitu keseimbangan di rumah dan karir. Tanggal 4 Saturn retrograde di Aquarius.
Saturn retrograde di Aquarius di rumah pertama kalian ya. Ya kalian mencoba jadi selama 4 bulan ke depan kalian mencoba memberi batasan-batasan pada lingkungan sosial kalian. Oke. Karena Saturn retrograde itu sampai 4 bulan ke depan. Oke, itu artinya. Dan tanggal 10 Merkuri trine Pluto di Taurus. Pemahaman-pemahaman kalian tentang rumah, tentang stabilitas emosional, tentang fondasi, tentang tradisi, itu nilai-nilai yang kalian pegang di rumah itu kayaknya ada support, ada boost ya, ada support untuk perubahan ya, ada perubahan tanggal 10 kalian akan mulai menciptakan peran kalian sendiri di dalam rumah. Okay. Tanggal 11 ya, Merkuri konjang Uranus. Ini loh gue ya. Kalian akan, jadi mungkin kalian akan mendapatkan kunjungan yang sifatnya tak terduga atau dapat berkah. Venus konjang Uranus karena kalian mampu menampilkan jati diri kalian gitu. Kalian dapat berkah kurang lebih gitu. Tanggal 14 full moon di Sagittarius ya. Bulan purnama itu konotasinya adalah ending di Sagittarius. Di rumah Sagittarius itu ada di mana? Di rumah ke-11 buat Aquarius. Ya. Di rumah ke-11 itu tentang lingkungan sekitar, tentang network, tentang teman-teman, sahabat, tentang medsos, sosial media, tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar, tentang harapan-harapan, ya, tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial. Itu rumah Sagittarius, ada ending di situ, ya. Dan kalian dapat The Chariot. The Chariot ini kalian mampu mengendalikan atau menguasai diri kalian sendiri dari dualitas kalian sendiri ya. Kalian mampu menguasai itu dan kalian akan mendapatkan kemenangan untuk moving forward dan melepaskan apapun itu yang sudah tidak berlaku lagi buat kalian. Seperti karena di rumah ini Cancer, energi Cancer, di rumah Cancer ada the devil. Hal-hal yang sifatnya mengikat dari zona nyaman kalian di masa lalu ya. Oke. Entah itu ideologi, entah itu rasa kemanusiaan, ideologi akan harapan-harapan kalian sendiri, ekspektasi kalian sendiri ya, bisa jadi zona nyaman kalian juga. Terus tanggal 16 North Node konjang sama Venus di Taurus. Fokus kalian ke depannya itu kan di rumah, tentang rumah ya. Dan dia berbincang dengan Venus. Venus itu tentang self value. Bagaimana kalian mengapresiasi diri kalian sendiri, bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri, bagaimana kalian memposisikan diri kalian sendiri sesuai nggak dengan fokus kalian. Di tanggal yang sama kalian dapat boost energi yang nggak kira-kira dari Saturn juga, yang Matahari dan Saturn yang memang mendukung apapun yang kita ingin bangun sih ya, untuk rumah mungkin ya. Tapi Sun juga square dengan Neptune ya. Ada kesalahpahaman, mungkin akan ada kesalahpahaman di situ tentang aspirasi kita tentang masa depan.
Terus tanggal 21 matahari meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Rumah 6, rumah Cancer buat kalian ya. Di keseharian, kesehatan, juga bagaimana kalian mengatur atau berorganisasi ya, bagaimana kalian melayani di orang lain ya. Kalian dapat the devil. Ini zona nyaman kalian dalam melayani orang lain mungkin ya. Ya, di rumah energi Capricorn, rumah ke-12, karma kalian. Oke. Dan kalau kalian bisa melampaui batas-batasan itu, zona nyaman kalian akan dapat berkah. Karena ini di rumah Capricorn ada Pluto. Di rumah Capricorn rumah ke-12 ada energi Jupiter. Tindakan-tindakan yang tidak biasanya kalian lakukan, melampaui batas-batas itu sendiri. Oke. Tanggal 22 Venus masuk Gemini meninggalkan Taurus. Venus masuk ke rumah kelima. Kalian akan lebih menjiwai, menghayati peran kalian dalam apapun yang kalian senang lakukan, kreativitas kalian sendiri. Entah itu mungkin spiritual, pelajari hal-hal yang sifatnya beyond ya, atau mempelajari intuisi kalian sendiri, sisi emosional kalian, atau ya karma-karma kalian sendiri. Itu yang matahari di Cancer udah menjelaskan itu sih gitu ya. Apa yang zona nyaman kalian dalam keseharian kalian, kebiasaan-kebiasaan lama kalian yang mengikat kalian, sehingga kalian menemukan kesulitan-kesulitan dalam mewujudkan sesuatu yang baru. Anyway, tanggal 28 Neptune retrograde di Pisces. Neptune retrograde di Pisces. Neptune itu tentang visi, misi ya. Neptune itu tentang mimpi. Nah, Neptune itu kalau direct kadang-kadang kayak ngawang gitu, nggak grounded enough gitu. Nah, masalahnya Pisces itu buat Aquarius ada di rumah kedua, sifat materi, di rumah materi, kepemilikan, hal-hal yang sifatnya berharga, bernilai buat kalian apapun itu ya. Nah, Neptune retrograde di situ tugasnya adalah memberi kesadaran buat kalian mana yang ilusif, mana yang enggak, mana yang ngawang, mana yang enggak. Dan di rumah Pisces kalian dapat Saturn, the world, energi kalian sendiri yang mengikat dan membatasi kalian tentang materi itu sendiri. Okay. Dan tanggal 28 juga New Moon di Cancer. Kalian akan mulai kebiasaan-kebiasaan baru. Kalian akan menyadari zona nyaman kalian sendiri. Apa yang kalian nyaman lakukan. Oke. Dan alam bawah sadar kalian, Judgment, energinya Scorpio. Mungkin kalian sudah salah menilai di masa lalu ya. Kalian dapat kesempatan kedua, ini alam bawah sadar kalian. Dan kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri persepsi yang lama dengan pendekatan yang baru. Oke. Dan ini energinya Scorpio. Scorpio itu ada di rumah ke-10. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal ya. Kalian dapat the Temperance. Kalian diminta untuk healing, bersabar dengan proses kesadaran kalian sendiri dalam menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama ya, atau keyakinan-keyakinan lama. Ini energi Sagittarius. Full moon di Sagittarius kan baru aja, ya bukan baru aja, maksudnya tanggal 14 akan ada kan.
Sagittarius tentang ya rumah ke-11 buat kalian. Society, network, friendship, aspirasi, komunitas, harapan-harapan, sosmed, teknologi, kemanusiaan, keadilan sosial. Oke. Kalian akan mampu mengendalikan itu dualitas dari dalam diri kalian sendiri untuk moving forward ya. Menanggalkan itu. Oke, udah gitu aja. Terakhir satu kartu dari Wisdom of the Oracle, saran atau petunjuk untuk Aquarius di bulan Juni. Satu kartu aja please. Penelitian saran untuk Aquarius di bulan Juni. Never ending story. Never ending story. Cerita yang tak pernah ada akhirnya, ya kan? Jadi istilahnya nggak jauh beda dengan unfinished business, nggak juga sih. Never ending story di sini berdasarkan gambarnya ya. Itu hatinya, jantungnya itu ada di bawah kursi. Dia protek banget. Mungkin kecemasannya berlebihan ya. Takut terluka mungkin. Pengulangan ini mah never ending story. Story yang gak pernah kelar ya. Pengulangan. Di bawah under the deck a leg up. Kalau kalian butuh bantuan, bertanyalah. Jangan semuanya dipikul sendiri. Kalau kalian butuh personal reading, tinggal kontak gua ya kan, itu ada di bawah. Gimana cara kontak gua? Oke. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.